Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilal Iswanto, mengajar di SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi praktek baik saya yang berjudul Aplikasi Lemma guna meningkatkan pencapaian belajar murid. Bagaimana prosesnya? Ikuti video ini sampai selesai. Situasi yang saya alami selama ini adalah saya melakukan asesmen untuk menghasilkan nilai semata. Fokusnya lebih tertuju pada hasil akhir, bukan pada proses pembelajaran, sehingga juga berdampak pada rendahnya pencapaian belajar. Berdasarkan dua situasi tadi, selama 2 tahun ini saya sudah menerapkan beberapa asesmen. Setelah saya refleksi, ternyata asesmen tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi belajar murid. Untuk mengatasi masalah tersebut, murid perlu dilibatkan dalam merencanakan pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Oleh sebab itu, saya memiliki ide untuk menerapkan aplikasi Lemma. Lemma sendiri merupakan akronim dari Lembar Perencanaan Pembelajaran dan Penilaian Mandiri. Lemma adalah makanan tradisional suku Rejang yang terbuat dari fermentasi cincangan rebung dan ikan. Melalui aplikasi Lemma, murid akan merencanakan pembelajaran secara mandiri sesuai kebutuhan dan preferensi belajarnya. Tantangan yang saya hadapi yaitu saya belum pernah membuat aplikasi. Murid belum terbiasa merencanakan pembelajaran dan melakukan penilaian mandiri. Penilaian ini beresiko menjadi subjektif, sehingga ada kemungkinan hasil penilaiannya kurang akurat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan 3 aksi. Yang pertama, membuat aplikasi Lemma. Dari hasil diskusi bersama 2 rekan tim pengembang aplikasi. Jadi dia convert sendiri. Nanti kalau Bapak mau convert, sudah selesai nih Bapak membuat aplikasinya. Nah, nanti ada aplikasi lain untuk convertnya. Dan mencari informasi lewat YouTube, saya akhirnya membuat aplikasi dengan 2 tahap, yaitu menggunakan Canva untuk mendesain lembar aplikasi. Kemudian desainnya diunduh dalam format PDF. Kemudian, saya menggunakan laman docfly.com untuk membuat agar file PDF tersebut dapat menjadi aplikasi. Saya berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia terkait struktur kalimat dalam aplikasi. Kemudian, saya melakukan validasi aplikasi dan validasi asesmen. Validatornya adalah profesor dan doktor. Setelah merevisi aplikasi, kemudian saya melakukan uji coba ke murid dengan melibatkan 2 rekan untuk mengobservasi. Dari hasil uji coba dan observasi, aplikasi Lemma direkomendasikan untuk digunakan dalam pembelajaran. Aksi kedua yaitu membuat modul ajar dan perangkat asesmen dengan 6 tahap sebagai berikut. Membuat modul ajar, lembar asesmen formatif awal, instrumen rubrik, lembar penilaian antar teman, lembar amatan, job sheet atau LKPD. Selanjutnya, aksi ketiga yaitu langkah pembelajaran di kelas melalui beberapa tahapan berikut ini. Pertama, pembukaan yang diawali dengan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menjelaskan KKTP dan rencana asesmen. Kedua, mengajak murid melakukan teknik stop untuk memastikan kehadiran penuh murid. Tahapan ketiga, asesmen formatif awal dengan memberikan instrumen angket dan memberikan 3 pertanyaan pemantik. Dari hasil asesmen, saya mendapatkan informasi mengenai tingkat kesiapan, pemahaman, dan keterampilan awal murid. Untuk mengisi bahan bakar, berarti ngisi itu pas klep tuh naik, apa pas turun? Pas turun, oke benar, aplaus untuk harga. Tahap keempat, yaitu menggunakan aplikasi Lemma. Sebagai langkah awal, murid diminta untuk mengisi capaian awal pada kolom pertama. Murid dapat mengisi dengan 4 kriteria. Angka 1 untuk kriteria kurang, 2 untuk cukup, 3 untuk baik, dan 4 untuk sangat baik. Ternyata, ada beberapa murid yang sudah mengisi capaian awalnya di angka 3, yaitu baik. Setelah saya gali lebih dalam, ternyata murid tersebut sering membantu di bengkel sepeda motor keluarganya. Selanjutnya, murid dipersilahkan merencanakan pembelajarannya dengan memilih topik pembelajaran yang mana yang akan dipelajarinya pada hari ini. Murid mengisi target belajarnya pada kolom tanggal,
Jika selama proses pembelajaran, murid merasa telah mengalami peningkatan capaian belajarnya, maka dapat mengisi peningkatan tersebut pada kolom capaian berikutnya. Kelima, diskusi kelompok. Murid dipersilahkan membentuk kelompok sesuai dengan keinginannya. Kemudian, mempelajari instrumen rubrik dan berdiskusi untuk mengisi lembar job sheet. Tiap kelompok diberi kebebasan untuk membuat media presentasi sebagai proyek akhir. Tahap ke-6, murid melakukan praktikum membongkar dan merakit mekanisme katup. Tahap ke-7, presentasi kelompok secara bergantian di depan kelas. Sementara kelompok yang sedang tidak tampil bertugas melakukan penilaian antar teman menggunakan rubrik presentasi. Selama proses pembelajaran, saya melakukan observasi dan mengisinya pada lembar amatan. Saya melakukan teknik scaffolding dengan memberikan bantuan kepada murid atau kelompok sesuai dengan tingkat dan kebutuhan mereka. Tahapan terakhir yaitu penutup. Saya bersama siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kemudian saya melakukan asesmen sumatif yang menarik yaitu dengan menggunakan media quizzes. Terakhir, saya mengajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Kemudian saya menjelaskan materi apa yang akan dipelajari pada minggu depan. Mulai minggu depan kita akan mempelajari blok silinder ya. Tadi kan baru batas mekanisme katup. Refleksi hasil dan dampak. Berdasarkan hasil penggunaan aplikasi lemah, presentasi peningkatan ketercapaian belajar murid mencapai 94% atau outstanding result. Hasil kuesioner tersebut, sebanyak 95% orang tua menjawab terdapat manfaat penggunaan aplikasi lemah. Faktor keberhasilan dari penerapan aplikasi lemah yaitu murid sudah terbiasa menggunakan gawai dan saya berkolaborasi dengan rekan guru. Sedangkan kendalanya adalah siswa belum terbiasa melakukan perencanaan dan penilaian mandiri sehingga perlu selalu diingatkan dan dibimbing. Penerapan aplikasi lemah sangat membantu murid untuk merancang pembelajaran yang bermakna sesuai kebutuhan. Saat murid diberikan keleluasaan untuk merancang pembelajaran sendiri, murid memahami ekspektasi yang diharapkan serta terbiasa mengatur strategi untuk mencapai kemajuan belajarnya. Berdasarkan umpan balik dari murid ternyata lebih percaya diri, berinisiatif lebih giat untuk belajar, semakin mengetahui perkembangan diri, memiliki kesadaran diri, dan memupuk kemandirian belajar, sehingga dapat memotivasi murid untuk meningkatkan pencapaian belajarnya. Dengan menggunakan aplikasi lemah, saya bisa melihat secara nyata dan terkini mengenai kondisi murid, sehingga saya mendokumentasikan kemajuan belajar murid yang lebih berorientasi pada proses, bukan sekedar hasil. Saya telah berbagi praktek baik aplikasi lemah ini ke SMK Negeri 6 Rejang Lebong pada tanggal 20 September dan di SMK Negeri 1 Rejang Lebong pada 1 Oktober. Umpan balik dari rekan sejawat yang mengikuti berbagi praktik baik saya sangat positif. Mereka pun tertarik untuk mencoba menggunakan aplikasi lemah pada mata pelajarannya. Sebagai tindak lanjut, saya akan menerapkan aplikasi lemah ini pada capaian pembelajaran lainnya. Saya juga akan terus berbagi praktek baik penggunaan aplikasi lemah ini. Pertama sekali, saya mengetahui pada saat Pak Bilal berbagi praktik baik di komunitas kami. Saya tertantang mengadopsi teknik asesmen yang dipaparkan beliau. Dari teknik asesmen tersebut, saya dapat meningkatkan motivasi belajar murid yang begitu berkembang pesat. Dengan teknik asesmen ini dapat meningkatkan kemandirian dan juga tanggung jawab murid saya dalam belajar. Setelah saya menggunakan aplikasi lemah, saya bisa menentukan apa yang ingin saya pelajari. Saya lebih mandiri, antusias dalam belajar, dan bisa melihat kekurangan dan kelebihan saya dalam belajar. Ada beberapa juga ya aplikasi-aplikasi yang Pak Bil buat itu yang membantu bagi siswa untuk belajar cara menilai diri sendiri. Ini yang sangat jarang kita lakukan. Saya terinspirasi untuk membuat LKPD seperti aplikasi yang dibuat Pak Bilal, aplikasi lemah ini dengan perencanaan pembelajaran. Jadi anak-anak bisa mengisi kapan mereka akan melakukan suatu kegiatan atau pembelajaran, kemudian kapan target mereka selesai dan apa capaian yang mereka dapatkan. Mari libatkan murid untuk melakukan perencanaan pembelajarannya sendiri dan melakukan penilaian mandiri. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.